Membuat gambar potongan. Langkah pertama dalam proses pembuatan gambar potongan adalah mempersiapkan denah. Persiapan denah terdiri dari menonaktifkan atau meng-off-kan terlebih dahulu layer-layer yang tidak diperlukan. Kemudian menggambar garis potongan, mengcopy denah dan memutar atau merotasikan denah sesuai dengan arah garis potong apabila diperlukan. Kita mulai dengan meng-off-kan dulu layer-layer yang tidak diperlukan. Arahkan mouse-nya ke layer control, kemudian kita off-kan arsir, layer arsir kita matikan, kemudian layer as. Ini bila ada layer depth point ini kita off-kan juga. Layer dimensi, kemudian layer cop, bila ada layer cop kita matikan dulu. Mebel ya, mebel layer atau perabot. Notasi juga kita matikan. Sanitasi, taman. Ya, kita ini di off-kan dulu ya, layer-layer yang tidak diperlukan ini. Kemudian kita aktifkan layer dinding. Klik layer dinding. Nah, hasil gambarnya tampak seperti ini. Jadi yang tampil di sini hanya layer dinding ya, gambar dinding, kemudian atap, kusen, dan kolom. Selain itu, layernya di off-kan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita menggambar garis potong ya dengan menggunakan perintah line ya, ketikkan L enter. Kemudian kita buat garis potongnya ya, saya buat garis potongnya di ya daerah sekitar ini ya. F8-nya ini kita hidupkan ya, sampai di sini kira-kira ya. Ini kita gambar dengan arah kemana kita akan melihat potongan tersebut ya. Ini saya gambarkan kira-kira seperti ini saja. Ya, ini adalah garis potong. Kita akan memotong memanjang di daerah ini ya. Kemudian kita melihat dari arah kanan ke sebelah kiri. Nah, setelah kita membuat garis potong, lalu kopikan ya, denah dan garis potong ini dengan perintah copy, ketikkan CO enter. Kemudian kita kopikan ya. Jendelakan, memilih objeknya enter, kemudian saya klik sembarangan untuk base point-nya, geser ke sebelah kanan, kira-kira di sini, klik. Kemudian di enter. Maksud mengcopy denah ini adalah supaya kita tidak merusak gambar asli denahnya ya. Apabila terjadi nanti perubahan pada denah kopian, denah aslinya masih tetap utuh. Nah, kemudian karena kita melihat potongannya ini dilihat dari kanan ke kiri, nah ini kita rotasi supaya panah ini nanti menghadap ke atas untuk memudahkan nanti kita melihat ya atau menarik garis potongnya. Nah, ini kita putar atau kita rotasi ya supaya panahnya menghadap ke atas dengan perintah RO. Kita ketikkan RO enter, jendelakan ya, memilihnya dijendelakan begitu enter. Kemudian untuk base point ya atau titik perputarannya diklik sembarang saja. Saya klik misalnya di tengah-tengah seperti ini ya, klik. Kemudian geser mouse-nya ya ke kanan ya. Ini kalau misalnya belum tampil bayangannya ya. Ini sampai tampil ya bayangannya seperti itu. Kalau saya geser ke bawah, nah, baru kita klik. Nah, berarti sekarang arah panahnya ini sudah menghadap ke atas.
Kita zoom ya. Nah, agar kita fokus ke bagian atas dari garis potong, bagian bawah di blok terlebih dahulu ya. Tujuannya supaya kita fokus kepada objek yang di atas garis potong, karena garis yang di bawah garis potong ini tidak kita hiraukan ya. Di blok dengan membuat terlebih dahulu rectangle, buat rectangle dari ujung kanan garis potong ini ke bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita blok dengan solid ya, ketikkan SO, enter. Kemudian saya klik di pojok kiri atas satu, kemudian pojok kanan atas, pojok kiri bawah, yang klik yang ketiga, dan yang terakhir di pojok kanan bawah, klik yang keempat ya, kemudian di enter. Nah, setelah di blok, sekarang kita lebih fokus ke bagian denah, di atas garis potong. Nah, kemudian setelah kita punya data seperti ini ya, setelah kita gambarkan solidnya, kita mulai menggambar garis ya, garis sembarang di atas denah ini dengan perintah L, ketikkan L, enter, membuat garis dari tepi kiri ya, dari tepi kiri sembarangan di atas denahnya ke tepi kanan melebihi denahnya, klik kemudian di enter. Nah, garis ini kita maksudkan sebagai garis pel lantai ya, jadi nolnya itu dari sini. Kita anggap garis ini adalah garis 0 lantai. Jadi nanti semua ketinggian ya ditentukan dari pel lantai ini. Misalnya kalau kita akan menentukan tinggi ring balok, maka kita cukup mengofset pel lantai ini. Ataupun bila kita ingin menentukan permukaan tanah, misalnya permukaan tanah ini di bawah pel lantai yang 00 ini, maka kita offsetkan ke bawah sesuai dengan data ya, sesuai dengan posisi yang terdapat pada denah. Sampai di sini persiapan denah, kita akan lanjutkan dengan pembuatan potongan selanjutnya. Langkah yang kedua atau langkah selanjutnya dalam proses pembuatan gambar potongan yaitu menggambar balok slope, ring balok, kusen, dan potongan dinding. Kita mulai saja dengan membuat balok slope. Nah, balok slope, kalau kita lihat informasi atau data di denah, ketinggiannya adalah minus 30 dari pai lantai 00. Jadi untuk ketinggian tersebut ya, garis bantunya kita offsetkan saja garis pai lantai 00 ini ke bawah sejauh 30 cm. Perintahnya adalah perintah offset ya, kita ketikkan O, enter. Kemudian ketikkan 30, enter, lalu klik garis pai lantai 00 ini ya, diklik, kemudian klik di bawahnya, sembarang di bawahnya, diklik. Kemudian di enter. Nah, setelah itu kita zoom sedikit ya, kita pan, ini sudah kelihatan gambar potongan denahnya. Balok slope yang akan kita buat yaitu dengan mengcopy kolom ya, kolom-kolom pada denah ini kita kopikan, kemudian nanti kita modifikasi ukurannya. Kolom yang ada pada denah ini ukurannya 15 x 15 cm. Sementara balok slope ukurannya 15 cm lebar, tingginya 20 cm. Nah, kita kopikan saja salah satu ya, satu saja dulu kolom ini dari tembok yang paling kiri dengan perintah copy. Ketikkan CO, enter. Kemudian pilih ya dengan cara dijendelakan kolomnya seperti ini ya, diklik, enter. Kemudian base point-nya ambil sisi bawah ya, boleh yang kiri, boleh yang kanan atau yang tengah.
Misalnya saya ambil yang sisi kiri ya, sisi kiri bawahnya saya klik, kemudian geser mouse-nya dan ya ini tempatkan pada garis pel balok slope yang tadi kita offset sejauh 30 ke bawah. Nah, ini seperti ini ya, sampai muncul simbol perpendikular baru diklik, kemudian di enter. Bila simbol perpendikular tidak muncul ketika Anda mengkopikan kolom dari bawah ke atas, itu pertanda bahwa objek snap belum kita aktifkan atau belum kita set. Cara yang paling mudah adalah dengan mengetikkan DS, enter. Nah, setelah muncul kotak dialog drafting setting, Anda klik objek snap-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian select all. Ya, tercentang semuanya, select all. Ini objek snap-nya tercentang juga, on ya. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kolom ini akan kita modifikasi ya, akan kita ubah ukurannya menjadi 15-20. Kita cek ukurannya sekarang dengan perintah DI ya, ketikan DI enter. Kemudian kita cek tingginya kolom ini adalah 15 ya, seperti terlihat dalam monitor, tingginya kolom ini adalah 15. Kita akan mengubah ukuran kolom ini menjadi 20 cm tingginya dengan menggunakan perintah stretch ya. Ketikkan S enter. Kemudian jendelakan dari kanan ya ke kiri bawah. Seperti ini ya menjendelakannya, jangan sampai terjendelakan semuanya. Jendelakan hanya sebagian saja ya. Seperti ini, diklik. Kemudian setelah diklik di enter, untuk base point-nya ya, titik awal perpanjangannya saya klik sembarang saja, diklik. Kemudian geser mouse-nya ke atas, baru kita ketikkan 5 cm atau 5 ya, ketikkan 5, kemudian di enter. Nah, sekarang kolom sudah berubah ukurannya menjadi 20 cm tingginya. Kita cek saja pakai perintah DI. Ketikkan DI enter. Kemudian kita klik di bawah ya, pojok bawah, dan klik di pojok atas. Nah, ini jaraknya sekarang sudah menjadi 20 cm. Nah, untuk balok slope yang lainnya, sambil perhatikan gambar potongan denahnya, balok slope ini nanti ada pada setiap dinding yang terpotong ya. Di setiap dinding yang terpotong bagian bawah itu pasti ada balok slope-nya. Nah, karena kita baru mempunyai satu, ya ini kita kopikan saja untuk tembok atau dinding-dinding lainnya yang terpotong. Ini semua dindingnya terpotong, jadi ada 5 balok slope ya nanti yang kelihatan pada potongan. Oke, kita kopikan saja dengan perintah copy, ketikkan CO enter. Kemudian jendelakan ya, jendelakan balok slope-nya. Tuh, kemudian di enter. Base point-nya kita ambil pada kolom-kolom yang bawah ini ya. Kita ambil misalnya dari tengah kolom yang paling kiri, saya klik tengah-tengahnya, diklik. Kemudian geser mouse-nya, klik pada tengah kolom yang kedua. Klik pada tengah kolom yang ketiga, dan seterusnya ya. Ini tengah kolom yang berikutnya, tengah kolom yang berikutnya, dan tengah kolom yang terakhir. Kita klik ya. Klik. Setelah ini sudah di enter. Nah, jadi balok slope ini posisinya akan sejajar dengan tembok yang di bawahnya. Karena kita tadi mengambilnya base point-nya dari tengah kolom yang pertama, kemudian second point-nya di tengah-tengah kolom yang berikutnya. Selanjutnya kita akan menggambar ring balok. Ya, ring balok ini ketinggiannya dari P lantai 00 itu adalah setinggi 3,50 meter atau 350 cm dari P lantai 00. Tetapi 350 ini tidak mengikat ya. Anda bisa menentukan nilai ketinggian ring balok itu misalnya lebih tinggi dari 350, misalnya 370, 380 atau 400 ya.
atau lebih rendah daripada 350, misalnya 320 gitu ya, atau 300 misalnya. Nah, sekarang saya contohkan saja untuk menentukan ketinggian ring balok ini setinggi 350. Kita offsetkan garis P lantai yang 00 ini ke atas sejauh 350 dengan perintah offset ya. Ketikkan O enter, ketikkan 350 enter, klik garis P lantai yang 00 ini ya, diklik, kemudian klik di atasnya sembarang, klik kemudian di enter. Lalu balok slope yang di bawah ini kita kopikan seluruhnya sekaligus ke atas ya dengan perintah copy. Ketikkan CO enter, jendelakan seluruhnya ya seperti ini jendelakannya, klik kemudian di enter. Kemudian base pointnya kita ambil sisi kiri, tengah atau sisi kanan, terserah Anda, yang mana saja sama saja ya. Saya contohkan misalnya di sini ambil yang sisi kiri ya, klik, lalu geser mouse-nya ke atas dan tempatkan pada garis yang kita offset tadi 350 ya, sampai muncul simbol perpendikularnya baru diklik. Oke, setelah itu di enter. Nah, ini hasil kopian ya, balok slope kita copy ke atas setinggi 350 cm untuk ring balok. Nah, selanjutnya setelah itu ya, kita akan membuat kusen ya. Kita perhatikan lagi di gambar potongan denahnya. Ada dua dinding ya yang mempunyai kusen yang terpotong ya. Ini dinding ruang tidur yang depan dan ini dinding ruang tidur yang belakang. Nah, sebelum kita mengkopikan kusennya, kita offsetkan dulu untuk ketinggian ambang atas kusen. Ya, kita tetapkan saja ketinggian ambang atas untuk kusen pintu maupun kusen jendela setinggi 215 cm dari pel lantai 00. Kita offsetkan saja, ketikkan O enter, kemudian ketikkan 215 enter, klik garis pel lantainya, klik di atasnya, enter. Untuk ketinggian ambang bawahnya kita tetapkan saja untuk kamar itu ya, kusen jendelanya setinggi 60 cm dari P lantai 00. Kita offsetkan lagi, ketikkan O enter, ketik 60 enter, baru klik garis P lantainya, klik di atasnya, kemudian di enter. Oke, jadi kita sudah menentukan ya, ini garis untuk ambang atas kusen dan ini garis untuk ambang bawah kusen jendelanya ya, 60 dari P lantai. Setelah itu kita kopikan kusen yang dari bawah satu saja dulu, nanti untuk tembok atau untuk kamar yang belakang akan kita cerminkan dari gambar yang di depannya ya, karena sama posisinya. Kita kopikan, ketikkan CO enter, lalu jendelakan seperti ini ya untuk memilih kusennya, klik enter. Kemudian base pointnya kita ambil sisi kiri saja, bagian atasnya diklik, geser ke atas, tempatkan pada garis ambang atas ya, ini sampai muncul perpendikular baru diklik, di enter. Nah, kita lihat bagian bawah kusen ini karena hasil copy tadi ya, sebenarnya ini tidak ada, kita hapus saja untuk spawning bagian bawahnya. Kemudian ini kita filletkan ya untuk bagian bawah kusennya, ketikkan F enter, lalu diklik garis tegaknya, diklik garis datarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan tarik bagian kusen bawah ini sampai ke garis ambang yang bawah yang 60 cm. Gunakan perintah stretch. Ketikkan S, enter. Kemudian jendelakan dari kanan ke kiri atas ya, cross polygon. Klik, enter. Lalu kita klik di bawah ya, di bawah kusen ini kita klik sebagai base pointnya. Klik, geser ke bawah sampai garis yang ambang bawah yang 60 cm. Klik ya, klik, kemudian nah hasilnya seperti ini ya. Kita sudah membuat satu kusen di ruang atau di kamar tidur bagian depan. Nah, setelah ini kita bisa buang garis bantunya karena sudah tidak diperlukan lagi. Kita erase saja, ini dua-duanya kita buang. Selanjutnya kita buat garis dinding ya, potongan dinding dengan perintah rectangle.
ketikkan rectangle, REC, enter. Kemudian kita klik dari pojok kanan atas ring balok ke pojok kanan atas ambang atas kusen ya. Kita klik. Yang bawah juga sama, kita gunakan perintah rectangle, cukup di enter saja untuk mengulang perintah yang sama. Kemudian klik di kanan bawah ya, pojok kiri bawah ke pojok kanan bawah kusen. Nah, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan lagi gambar denah yang terpotong. Kamar depan dan kamar belakang ini sama posisinya ya, kusennya sama, hanya saja perbedaannya kusen jendela yang kamar depan dia membuka ke depan ya, membuka keluar, sama-sama membuka keluar ya. Jadi ini tinggal kita cerminkan saja ya, dimirrorkan tembok dan kusennya kita cerminkan ke kanan ya. Gunakan perintah mirror, ketikkan MI enter. Kemudian jendelakan cross polygon saja ya, seperti ini. Tembok dan kusennya sudah di enter. Kemudian untuk titik pertama pencerminan, ambil sembarang saja dulu. Saya klik sini, geser ke bawah sampai kelihatan ya bayangannya, baru diklik, kemudian di enter. Nah, ini tidak tepat ya, ini mudah saja, gunakan perintah move, ketikkan M enter. Kemudian jendelakan seperti ini, enter. Lalu klik base point-nya di sudut kanan atau sudut kiri, di mana saja ya. Kalau sudut kiri nanti ke sudut kiri, sudut kanan ke sudut kanan. Saya ambil di sudut kanan, diklik, geser dan tempatkan di sudut kanan ring balok ya, klik. Nah, seperti ini. Untuk tembok yang bagian tengah, ini dua tembok bagian tengah ya. Kalau kita lihat di potongan denahnya, ini hanya tembok saja, dia tidak ada gambar kusennya. Jadi kita buat saja langsung pakai perintah rectangle, ketikkan REC enter. Kemudian kita jendelakan ya, membuat rectangle-nya seperti ini ya. Enter lagi untuk membuat tembok yang sebelah kanan ya. Klik, lalu diklik. Nah, seperti ini. Nah, untuk tembok pagar yang terpotong, ini bagian depan ya, pagar yang bagian depan, ini tingginya 1 meter. Ya, tinggi pagarnya itu 1 meter dari P lantai 00. Ya, kita offsetkan saja dulu, ketikkan O enter. Ketikkan 100 ya, tingginya enter, lalu klik P lantainya ini, garis P lantainya diklik, klik di atasnya. Enter. Nah, lalu untuk temboknya ya, untuk dindingnya kita kopikan saja dari yang tembok sebelah kanan ini, kita kopikan ke dinding yang depan ya. Kita copy, CO enter, kemudian klik temboknya enter. Base point-nya kita ambil dari sudut kiri ya, pojok kiri bawah saja, klik ke pojok kiri bawah lagi yang balok seluk yang di depannya ya. Klik, di enter. Nah, ini kurang atas ya, ini atasnya supaya dia naik sampai 1 meter ini, klik saja rectangle ini tanpa perintah apapun, diklik. Kemudian klik lagi box yang biru ini yang di tengahnya ini ya, kita klik, geser ke atas, tegak luruskan ke garis yang 1 meter ini, kita klik. Nah, seperti itu, escape 2 kali. Ya, nah seperti ini. Kemudian garisnya kita trim saja. Ini garis temboknya masih ada ya, garis tembok bagian belakang, bagian sampingnya. Jadi kita trim batasnya, tembok depan dan kusen ya. Kita potong seperti ini. Kita trim. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tembok pagar yang belakang, ketinggiannya adalah 2 meter. Jadi kita bisa offsetkan garis P lantai ini ke atas 2 meter. Ketikkan O enter, ketikkan 200 enter. Lalu klik garis P lantai 00-nya ini, klik di atasnya enter. Nah, untuk dindingnya ya, untuk dindingnya ini kita samalah, bisa kopikan juga dari yang sebelah kiri ya. Copy, enter, CP enter, kemudian klik temboknya ya, diklik enter. Kemudian base point-nya kita ambil dari pojok kanan, klik ke pojok kanan lagi, diklik. Nah, seperti itu ya, enter. Nah, ini kurang ya, naiknya harusnya 2 meter, diklik saja rectangle-nya sekali, kemudian klik lagi box yang tengah ya, berwarna biru ini, diklik. Geser ke atas mouse-nya, tempelkan di garis yang 2 meter sampai muncul simbol perpendikular, baru diklik.
ya, tekan escape 2 kali. Nah, ini juga sama, ada garis ya, garis temboknya sampai ke kusen ya, ke depannya sampai ke tembok. Kita trim saja. Ini batasnya. Ya. Bisa klik ya, ini juga diklik. Kita lihat masih ada yang harus ditrimnya. Enter, sudah. Nah, seperti ini. Tembok pagar bagian depan ini tidak mempunyai ring balok ya, karena hanya 1 meter. Sementara yang belakang ini 2 meter, kita akan pindahkan ring balok ini ke bawah ya. Kita pakai perintah move, enter. Kemudian jendelakan, enter. Ya, ambil base point-nya di pojok kanan atas ke pojok kanan atas juga ya, tembok pagarnya ini diklik. Nah, seperti ini. Nah, sampai langkah ini pembuatan balok sloop, ring balok, tembok, dan kusen sudah kita selesaikan. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya.